Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang pada hari ini dalam video prosedur pengambilan darah vena. Untuk pengambilan darah vena ini biasanya kita lakukan dalam menganalisis darah, kemudian darah tersebut tujuannya bisa untuk pemeriksaan darah rutin, kemudian bisa untuk kimia klinik dan pemeriksaan yang lainnya. Baik, untuk pemeriksaan darah itu sendiri, untuk keamanan pasien ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Di antara yang perlu kita perhatikan adalah untuk keamanannya adalah memperhatikan identitas pasiennya. Jadi kita perlu mencocokkan apakah pasien tersebut sudah betul sesuai dengan arahan. Jadi kita cek, perlu dicek namanya, identitasnya, kemudian selain itu mengecek kembali untuk tanggal lahirnya. Kemudian kita cek, setelah kita cek apabila sudah sesuai, maka prosedur bisa dilanjutkan. Namun tidak sesuai, artinya pasien tersebut adalah bukan pasien yang akan dilakukan pengambilan darah. Baik, jadi untuk pengambilan darah ini sangat penting pada kegiatan untuk di klinik. Ini untuk menunjang klinik dalam hal penegakan diagnosis. Baik, selanjutnya untuk pengambilan darah vena itu sendiri ada beberapa alat dan bahan yang diperlukan, yaitu di sini kita sudah ada spuit. Biasanya kita menggunakan spuit yang 3 cc. Ini 3 cc. Kemudian ada turniket. Turniket ini untuk mengencangkan pembuluh darahnya. Kemudian ada alkohol pad atau alkohol swab. Dan ada juga plester. Kemudian selain itu kita perlu menggunakan handscoon bersih, dan yang tidak kalah pentingnya setelah pengambilan darah adalah kita membutuhkan tabung penampung darah. Nah, tabung penampung darahnya ini ada yang biasanya menggunakan antikoagulan atau tanpa antikoagulan. Kemudian di sini di tabung penampung darahnya ada identitas. Nah, sebelum pengambilan darah ini identitasnya kita akan mengisi dulu identitas dari pasien yang akan diambil darahnya. Oke, jadi sebelum ke pasien kita bisa mengecek dulu formulir permintaan pengambilan darah. Jadi pada formulir permintaan pengambilan darah itu kita cek identitas pasien. Nah, setelah itu apabila identitasnya sudah kita baca, kemudian kita cocokkan dengan lembar permintaan pengambilan darah. Setelah itu kita ke pasien untuk inform konsennya. Baik, Assalamualaikum Bapak. Baik Bapak, perkenalkan saya Nurse Yuni yang hari ini bertugas untuk melakukan pengambilan darah pada Bapak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa Bapak? Baik, baik, nama lengkapnya Pak? Oke, baik. Boleh disebutkan Pak tanggal lahirnya tanggal berapa? Oke, baik Bapak. Baik Bapak, jadi sesuai dengan permintaan hari ini Bapak akan diambil darahnya ya, jadi akan dilakukan pengambilan darah. Untuk selanjutnya kami akan periksa ya Pak ya di laboratorium. Untuk pengambilan darahnya itu nanti kami akan mengambil darah Bapak di lengan ya Pak. Jadi kami akan mengambil darahnya Bapak sebanyak ini ya Pak. Baik. Jadi ini mungkin dalam prosedurnya karena pengambilan darahnya ini nanti akan ditusuk di darahnya, di pembuluh darahnya Bapak, mungkin ada sedikit rasa yang kurang nyaman ya Pak, ada sedikit rasa sakitnya. Tapi dalam prosesnya nanti saya akan coba untuk minimalisir rasa sakit tersebut. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Oke, baik, bersedia ya Pak. Kalau begitu saya akan siapkan dulu alat dan bahannya ya Pak. Jadi setelah kita mendapat persetujuan dari pasien, kita melakukan persiapan alat dan bahan. Untuk alat dan bahan sendiri, kita membuka 2 alkohol swabnya. Kita buka. Ini untuk memudahkan pada saat pelaksanaan prosedur sebentar. Ini bisa. Kemudian ininya, spuitnya kita buka. Kemudian ininya, plesternya, dan ada turniketnya.
Ini kita dekatkan ke pasien. Setelah itu kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah cuci tangan, kita melakukan pemasangan handscoon. Ini untuk prosedur pengambilan darah bisa menggunakan handscoon bersih. Baik, setelah itu, setelah kita menggunakan handscoon, kita dekatkan alat dan bahan tadi yang telah disiapkan ke dekat pasien dan mulai melakukan prosedur pengambilan darah vena. Baik Bapak, selanjutnya saya akan segera melakukan pengambilan darah. Ini Bapak silakan boleh duduk atau boleh baring. Jadi untuk posisi pasien, ini pasien boleh kita posisikan duduk atau pasien juga boleh berbaring. Jadi senyaman dari pasien Anda. Baik, kemudian di sini kita bisa meraba dulu vena yang akan dilakukan penusukan. Nah, untuk pemilihan venanya sebaiknya adalah memilih vena mediana cubiti. Jadi letaknya ada di fossa cubiti. Jadi biasanya kita mengambil di vena mediana cubiti. Dia kalau di manekin ini biasanya ada di sebelah sini. Nah, kita raba venanya untuk menentukan ini lokasi pengambilannya di sebelah mana. Nah, ini ternyata untuk pada manekin ini kita menemukan venanya ada di sebelah sini. Baik, setelah kita menemukan venanya di sebelah mana, kita akan melakukan disinfeksi. Ini kalau misalkan alkohol swabnya terlalu basah, ini boleh diperas dulu. Kalau misalkan nggak terlalu basah, ini boleh kita langsung lakukan disinfeksi. Untuk disinfeksinya kita bisa lakukan dengan gerakan sirkuler. Jadi gerakan sirkuler itu dari dalam ke luar. Oke, setelah itu ininya kita buang dulu, lalu kita memasang turniketnya. Berhubung ini sudah dilakukan disinfeksi, jadi area ini sebaiknya tidak disentuh. Baik Bapak, permisi ya Pak, saya pasang dulu di lengannya. Untuk pemasangan turniket ini bisa dilakukan 2 jari di atas area penusukan atau di atas fossa cubiti. Ini untuk turniket pemasangannya itu jangan juga terlalu diregangkan untuk kenyamanan pasien. Kemudian ini bisa kita sambil arahkan pasien untuk menggenggam tangannya supaya venanya akan semakin kelihatan. Baik Bapak, boleh sambil digenggam tangannya. Baik. Nah, setelah itu jika venanya sudah kelihatan, kita sudah bisa mengambil spuitnya. Untuk spuitnya yang 3 cc, ini spuit 3 cc, perlu diperhatikan adalah masa kadaluarsanya. Kita cek, biasanya ada muncul di sini, di yang bening ini ada masa kadaluarsanya. Kita cek apakah sudah masuk ke masa kadaluarsa atau masih aman. Kalau sudah masuk ke tanggal kadaluarsa itu sebaiknya tidak digunakan lagi. Nah, ini untuk spuitnya ini masih aman, masih belum kadaluarsa sehingga ini aman digunakan untuk pasien. Kemudian yang perlu diperhatikan karena biasanya dalam spuit yang baru ininya belum kuat, ini kita harus ketatkan dulu, eratkan dulu. Nah, ini kita eratkan bisa dengan diputar. Nah, kemudian ini kita ambil, ini kita bisa
kalibrasi. Oke, aman. Jadi harus berada di paling ujung ya, tidak terisi udara. Oke, kemudian ini sudah kering, kita bisa langsung melakukan penusukan pada area vena yang telah dipilih. Dalam hal ini adalah area vena mediana cubitis. Jadi ini kita bisa melakukan peregangan supaya venanya tidak bergerak. Kemudian diperhatikan ujung jarumnya ini adalah menghadap ke atas. Ujung jarum menghadap ke atas, kemudian sudutnya bisa pada sudut 30 sampai 45 derajat. Ini kita lakukan penusukan. Baik Bapak, silahkan ditarik nafasnya. Oke. Kemudian setelah tampak ada darah pada ujung spuit di sebelah sini, ini kita sudah bisa merenggangkan ikatan turniketnya dan meminta Bapaknya untuk membuka kepalan tangannya. Baik Bapak, silahkan dibuka kepalan tangannya. Ini tangannya sudah bisa dipindahkan ke sini sambil ditarik sebanyak jumlah darah yang dibutuhkan. Biasanya adalah sebanyak 3 cc. Kemudian ini penarikan setelah 3 cc, ini kita ambil kapas alkoholnya, kemudian kita letakkan di atas area penusukan. Kemudian kita tekan sedikit sambil kita tarik perlahan untuk spuitnya. Baik Bapak, silahkan tarik nafas. Ini kita tarik perlahan. Ini kita letakkan dulu, kita tusukkan dulu, tutup dulu. Untuk penutupnya ini menggunakan teknik menyendok. Jadi setelah mengambil ini kita teknik menyendok seperti ini. Kemudian ini kita plester. Kemudian pasiennya dirapikan. Maaf ya Pak, permisi saya ambil dulu. Dan jangan lupa dimasukkan ke tabung penampung darah yang tadi telah terisi identitas pasien. Ini untuk memasukkannya bisa langsung atau bisa juga dibuka ininya. Ini karena dia foam container jadi akan terserap secara otomatis ke dalam tabung penampung darahnya. Baik, setelah selesai kita sampaikan ke pasien, baik Bapak, jadi saya sudah mengambil darahnya. Nah, gimana perasaannya Pak setelah darahnya telah diambil? Oke, baik Bapak, kalau begitu silahkan Bapak istirahat dulu sambil saya melakukan pemeriksaan pada darah yang telah saya ambil. Saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi setelah kita melakukan pengambilan darah, ini kita bereskan. Dan untuk menutupnya ini jangan langsung ditutup seperti ini, tapi kita lakukan penutupan spuit ini dengan teknik menyendok. Jadi ini bisa dengan satu tangan. Kemudian setelah itu spuit ini masukkan ke safety box untuk keamanan kita bersama. Setelah itu alat dan bahan kita rapikan kembali. Demikian untuk prosedur pengambilan darah vena. Semoga yang telah kita pelajari bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.